Shalom. Ya, selamat pagi semuanya bersukacita. Amin. Ya, ada Bu Yekim, ada Bu Teing ya. Mama-mama yang luar biasa. Sehat ya? Ya, amin. Hari begini harus banyak bersukacita. Amin. Ya, saya bersyukur pagi hari ini bisa berjumpa kembali dengan seluruh keluarga saya ya, bukan jemaat saja tapi keluarga saya. Semuanya baik yang baru bisa atau masih bisa mengikuti secara live streaming, tetap bersukacita dimanapun Anda juga ikut berbakti pagi hari ini. Hadirat Allah itu enggak terbatas ya, yang dalam gedung gereja maupun yang ada di manapun mengikuti secara live streaming. Nah, pagi hari ini saya ingin kita merenungkan bersama-sama firman Tuhan ya. Namun sebelumnya saya ingin memanggil ini yang tamborin ini dua ini sini sebelah saya sini ya. Sama mana? Aduh, mana Jimmy di atas ya. Siapa ini yang ini kamera yang lagi di mana ini kameranya? Di sini ya, di sini. Nah, sekarang ini. Ya ini sekarang kan jadi kelihatan di kamera ya. Grace, Novi dan Philip ya. Ya. Tadi ada berkat ini, ya tahu. Dalam gambar itu loh ya. Waktu Kak Adi ada berkat, Kak Adi ngajak kalian masuk ke food park ya. Tempat orang biasanya kulineran ya kan. Di situ itu banyak sekali jenis-jenis makanan ya. Ada masakan Thailand ya, ada masakan Jepang ya, ada pecel lele ya kan. Oh, ada macam-macam. Grace kalau masuk ke sana apa yang dicari ya. Nah, ini sukanya apa? Kalau masuk di food park itu Grace suka apa? Loh, kamu biasanya apa kalau jajan sama teman-temanmu? Oh, Grace yang dicari adalah tempat ya yang jualan ayam pok-pok. Ya, ini kesukaannya Grace. Memang saya lihat anak-anak muda kalau masuk gereja sering bawanya pok-pok ya. Nah, kalau Grace itu di situ dicari ayam pok-pok ya. Ayam pok-pok itu gimana jelaskannya ya? Itu ayam dipukul-pukul ya. Nah, dipukul-pukul baru dikasih bumbu begitu ya. Mungkin kalau angkatan saya enggak lah ya. Nah, kalau Cenovi sukanya apa? Loh, sama pok-pok juga. Waduh, ini kalau dua ini masuk ke sana sama-sama cari pok-pok ya. Sekarang Philip. Kamu kalau masuk di food park sana sukanya apa? Pilih mana? Minuman, minum aja. Kalau makan apa? Chinese food, Thailand food atau apa? Chinese food. Wah, dia sukanya Chinese food. Kalau Kak Hadi masuk ke sana, yang dicari penyetan, ya kan? Pokoknya golongan-golongan sambelan itu ya. Iya, saya itu paling gampang pokoknya. Nah, itu pilihan kita. Waktu masuk di sebuah gerai makanan itu kan banyak banget. Ada yang suka pedas, ada yang suka agak-agak manis ya. Kalau anak-anak muda kan sukanya yang kriuk begitu ya. Itu masuk di gerai makanan. Tapi waktu kita memilih keselamatan kita pilihannya enggak banyak. Pilihannya hanya satu tempat. Yaitu satu nama, Yesus Kristus. Iya kan? Udah. Ayo duduk silakan. Jadi di dalam hidup kita tidak bisa membayangkan surga itu dengan pilihan-pilihan yang ada di dunia. Kalau orang berpikir lewat agama manapun kok bisa dapat keselamatan, saya berkata enggak. Surga tidak menyediakan pilihan kecuali di dalam satu saja yang bisa kita dapat, yaitu dalam Yesus Kristus. Amin. Inilah yang membuat kita sebagai orang percaya, orang Kristen,
begitu berbahagia, begitu bersuka cita. Karena kita tidak perlu lagi bingung untuk memilih, karena Allah telah menyediakannya bagi kita. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 4. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kisah Rasul pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Berbahagialah kita yang mendengar, membaca, merenungkan firman Allah dan mengerjakannya dengan setia dalam kehidupan kita. Satu kali Simon Petrus masuk di bait Allah. Di situ dia bertemu dengan seorang yang sakit. Dan ketika orang yang sakit itu biasa meminta-minta di depan pintu gerbang yang ada di bait Allah itu. Simon Petrus berkata, aku gak punya apa-apa, emas perak gak ada padaku. Tapi dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Ketika orang sakit ini menjadi sembuh, terjadilah sebuah peristiwa yang sangat menakjubkan banyak orang. Sehingga terjadi satu kekaguman dari orang yang begitu banyak. Dan itulah yang menjadi persoalan bagi orang-orang dari kalangan pemimpin-pemimpin Yahudi. Sehingga mereka berpikir, tentunya ini bisa menjadi masalah baru bagi agama kita. Dan Simon Petrus kemudian menjelaskannya di dalam 12 ayat yang sudah kita baca. Kalau kita melihat daripada keadaan tersebut, bukankah seharusnya para pemimpin-pemimpin agama, orang-orang yang mengerti banyak tentang kitab suci tidak perlu bertanya tentang bagaimana kesembuhan itu bisa terjadi kecuali karena ada tangan Tuhan yang menyertainya. Tapi di sini justru kita melihat Simon Petrus menunjukkan kepada mereka ada dua fakta ketidakmampuan manusia untuk mereka mendapatkan keselamatan bagi jiwanya. Demikian juga bagi kita yang saat ini ada di tengah-tengah dunia. Kita berhadapan dengan banyak orang yang berusaha sedemikian rupa supaya memiliki moralitas yang baik di tengah-tengah masyarakat. Supaya dapat memberikan sedekah yang banyak dan kemudian dianggap layak untuk memperoleh bagian daripada keselamatan.
atau dengan disiplin-disiplin agamawi yang sangat ketat. Sehingga dengan demikian timbul kesadaran bahwa saya mungkin layak untuk masuk di dalam kerajaan sorga. Namun demikian, justru itu menunjukkan keterbatasan manusia. Menunjukkan ketidakmampuan manusia untuk mendapatkan keselamatan bagi jiwanya. Jadi pagi hari ini kita akan merenungkan bersama-sama. Bagaimana manusia membutuhkan satu pilihan yang tidak bisa ditolak. Yaitu satu jalan yang disediakan Tuhan bagi keselamatan kita. Kalau orang lain bertanya, bukankah Tuhan rasanya tidak adil kalau keselamatan itu hanya tersedia lewat Yesus Kristus? Justru saya berkata, justru disitulah keadilan dan kebaikan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan manusia meraba-raba dan kemudian mencari jalan yang salah. Tapi Tuhan menyediakan terang itu turun di tengah-tengah manusia. Sehingga kita bisa melihat satu jalan yang pasti di dalam kasih karunia-Nya. Itulah kebaikan Tuhan. Bagaimana Pak Hadi kalau orang gak percaya Yesus kan kasihan. Sudah buat baik, justru disitulah kebaikan Tuhan ditunjukkan. Bahwa manusia dengan segala usaha yang begitu sulit. Mereka berada dalam satu pilihan yang tidak pasti. Karena itulah pagi hari ini saya ingin kita membahas, kita merenungkan. Dan kita mulai meyakinkan diri kita masing-masing. Bahwa Yesus saja pengharapan kita. Dan waktu kita ada di sini dan kita berbicara tentang Yesus. Kita menaikkan pujian dan semua tentang Yesus. Kita melayani semua tentang Yesus. Kita hidup dan bekerja semua tentang Yesus. Karena Yesuslah pengharapan kita satu-satunya. Amin. Jadi apa yang hendak ditunjukkan oleh Simon Petrus kepada para pemimpin-pemimpin yang hebat itu, bahwa sesungguhnya di dalam diri mereka ada ketidakmampuan, ada fakta ketidakmampuan untuk mendapatkan keselamatan bagi jiwanya sendiri, termasuk bagi kita. Fakta yang pertama adalah perihal kesalehan secara agamawi. Kisah Rasul pasal 4 ayat 1. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang Saduki. Orang-orang yang disebutkan di situ bukan orang-orang sembarangan. Orang pada waktu itu tidak perlu meragukan kehebatan mereka di dalam beragama. Mereka berpuasa 3 kali dalam 1 minggu. Mereka memberikan sedekah, mereka memberikan persepuluhan, mereka menghindari hal-hal yang dianggap najis. Namun demikian, Tuhan Yesus hari itu diberitakan kepada mereka. Dan Simon Petrus memberitakan satu fakta dalam hidup mereka. Bahwa semua yang mereka lakukan selama ini, yang orang melihatnya sebagai perkara-perkara yang hebat, kesalehan mereka luar biasa, tidak akan dapat menembus pintu kepada kerajaan sorga. Kesalahan agamawi itu seringkali tanpa sadar kita miliki Bapak Ibu Saudara. Waktu kita sudah melakukan banyak hal bagi Tuhan, kita sudah melayani Tuhan dengan rajin. Kita datang ke gereja dengan rajin. Kita berdoa sungguh-sungguh setiap hari. Kita baca firman setiap hari. Kemudian kita merasa pantas. Tuhan memberkati saya lebih daripada mereka yang gak sembahyang. Mereka yang tidak pergi gereja. Maaf. Kesalehan seperti itulah yang seringkali menjebak kita. Kepada satu kesadaran yang sebetulnya keliru. Bukankah seharusnya waktu kita melayani Tuhan, waktu kita bekerja dengan baik takut akan Tuhan, kita berkata, saya ini hamba yang tidak berguna. Karena hanya oleh kasih karunia saya menerima kebaikan Tuhan setiap hari. Amin. Satu kali Tuhan memperhadapkan sebuah ilustrasi. Ada seorang Farisi yang hebat di sana dan ada seorang pemungut cukai di sini. Farisi yang di sana berdoa, aku ini sudah hebat Tuhan. Aku sudah lakukan banyak hal bagimu. Aku enggak seperti dia, pemungut cukai itu.
Dan dia berpikir bahwa doanya akan lebih didengar Tuhan daripada si pemungut cukai. Kesalahan-kesalahan secara agamawi seringkali menjadikan kita pribadi yang terlalu membanggakan dan merasa terlalu pede untuk kita menerima keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih, kalau kita bisa berdoa dengan rutin setiap pagi, kalau kita bisa membaca firman dan memahaminya dengan baik, kalau kita bisa pergi ke gereja di hari Minggu ini, kalau kita bisa berpuasa dan kita merasakan kasih Allah, bersyukurlah dan berbelas kasihanlah kepada orang lain. Supaya Tuhan juga menjamah hidup mereka sebagaimana Tuhan telah memberkati kita. Amin. Jadi fakta yang pertama yang ditunjukkan melalui berita yang disampaikan oleh Simon Petrus tersebut adalah fakta bahwa kesalehan agamawi tidak memberikan kontribusi apapun di dalam keselamatan jiwa kita. Tapi kesalehan yang datang oleh karena karya Roh Suci, itulah yang mendorong kita untuk kita terus bersyukur untuk segala keselamatan yang Tuhan beri. Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih, kalau Anda bertanya kepada saya, mosok sing hidupnya kayak gitu Pak, bisa masuk surga? Itu bukan urusan saya. Surga itu diberikan oleh kasih karunia Allah. Amin. Bisa jadi seseorang yang hidupnya hari ini tidak karuan itu, satu kali dia menerima kasih karunia yang sangat besar seperti Rasul Paulus, dan dia menjadi orang yang terdepan di dalam melayani Tuhan. Bisa jadi. Ada orang tua mungkin sharing dengan saya. Anak saya nuwakal Pak. Anak saya itu hidupnya kok kayak gitu ya Pak. Saya hanya bisa berkata, berdoa dan mengasihi. Kita enggak pernah tahu bagaimana Tuhan menyatakan kasih karunia hidup dalam diri seseorang. Enggak pernah tahu. Saya dari kecil sudah diajak ke gereja. Usia 18 tahun saya menjadi seorang pemuda yang suka banget nonton yang porno-porno. Seorang pemuda yang merokok berat 18 tahun. Apakah saya Kristen yang benar? Iya, saya pergi ke gereja rutin, saya sambil merokok bisa baca Alkitab, saya tetap berdoa seperti biasa. Itu kesalahan agamawi yang membuat saya pikir, lebih baik aku begini, orang yang gereja gak apa-apa, penting gak nyolong, ya kan? Orang yang gereja gak apa-apa, penting orang jahat sama orang. Inilah yang seringkali menjebak kita. Sementara kita tidak tahu bahwa apa yang kita lakukan sedang membawa kita kepada jurang kebinasaan. Kita mesti datang berbakti kepada Tuhan. Amin. Tapi dengan kerendahan hati, bukan hanya kesalehan agamawi, tapi kesalehan secara batiniah karena karya Tuhan. Itu yang jauh lebih baik. Kesalehan agamawi menimbulkan satu kebenaran yang bersifat semu. Makanya saya menggambarkannya dengan sebuah racun. Banyak orang berkata, aku lebih baik dari dia Pak. Walaupun aku gak sering ke gereja, tapi aku gak mencuri Pak. Aku lebih baik dari dia Pak. Walaupun gak ke gereja, aku gak main ini dan itu Pak. Justru itu kebenaran semu yang satu kali akan membawa dia kepada satu jurang kebinasaan. Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih, mari kita melihat bahwa berita keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah sebuah berita yang sangat penting dalam hidup kita. Dan pagi hari ini dari mimbar Gereja Allah Baik Os Prayer Sidoarjo, saya memberitakannya. Karena mimbar ini tidak berarti tanpa berita Yesus Kristus. Titus 3 ayat 4 sampai 7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita.
Mengapa hanya Yesus saja pengharapan kita? Di situ digunakan tidak ada nama lain. Allos Udenos. Hanya Dia saja. Di usia 18 tahun saya tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi satu kali menginjak usia 20 tahun. Saya menerima kasih karunia Allah dan hidup saya berubah. Saya menerima kelahiran kembali oleh permandian Roh Kudus. Itulah yang harus terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya sebuah kebenaran semu yang kita lakukan secara agamawi. Yang kita lakukan secara rutinitas. Tapi kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Dan kita tidak akan pernah kecewa waktu Tuhan belum menjawab doa kita. Kita tidak akan pernah kecewa waktu kita sedang ada dalam satu proses yang berat karena pergumulan hidup. Karena yang kita miliki lebih dari apa yang kita sedang jalani hari itu. Allos Udenos itu bicara enggak ada yang lain, hanya Dia saja. Allos itu dalam bahasa terjemahan langsung itu sendirian. Udenos itu enggak ada pilihan, memang enggak ada pilihan. Jadi Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih, saya berbicara dari mimbar gereja. Dan pesan ini adalah pesan yang meneguhkan bagi kita yang hari ini menentukan pilihan kita kepada Dia saja, yaitu Yesus Kristus. Jangan sampai kita menjadi seorang yang melakukan kebiasaan-kebiasaan agamawi demikian baik, sementara kita tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Itulah sebuah kebenaran semu. Fakta yang kedua yang Simon Petrus tunjukkan kepada para pemimpin-pemimpin dan juga kepada kita pagi hari ini. Ketidakmampuan manusia yang pertama kepada kesalehan agamawinya. Dan yang kedua kepada kebanggaan secara duniawi. Kisah 4:5-6. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas, Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang yang termasuk keturunan imam besar. Mereka ini bukan orang sembarangan. Mereka orang yang memiliki jabatan yang sangat hebat. Mereka orang-orang yang sangat dihormati. Dan itulah yang membuat mereka merasa layak untuk bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukannya. Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih, di hadapan Tuhan kita semua adalah doulos. Kita ini hamba Allah. Sehebat apapun kita, di hadapan hadirat Allah kita ini hambanya. Jadi waktu kita berhadapan dengan Tuhan, waktu kita rindu menikmati segala kemurahan Allah, mari kita meletakkan kebanggaan kita secara duniawi serendah-rendahnya dan meminta karunia surgawi turun. Itulah yang diberitakan oleh Simon Petrus, bahwa jabatanmu sebagai imam besar, jabatan Anda sebagai pemimpin-pemimpin agama tidak memberikan kontribusi apapun kecuali di dalam nama Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih, mari kita bekerja segiat-giatnya supaya kita menerima segala kelimpahan berkat secara jasmania. Mari kita belajar sebaik-baiknya supaya kita menjadi pintar. Tapi mari kita meletakkan segala yang kita miliki di bawah kebanggaan kita karena kita punya Yesus Kristus. Jadi kebanggaan duniawi ini adalah fakta yang kedua yang menunjukkan ketidakmampuan manusia untuk mendapatkan keselamatan jiwanya. Berapa banyak orang menginvestasikan begitu besar uang untuk memberikan sedekah yang sangat hebat. Berapa banyak orang mungkin dengan kebanggaannya dia telah pergi ke satu tempat yang dianggap suci. Mungkin bisa pergi ke Israel. Tapi itu tidak memberikan kontribusi apapun. Walaupun kita satu kali mungkin pengen pergi ke sana juga kan. Tapi itu sebagai sebuah sebuah kerinduan untuk kita melihat peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Tapi kasih karunia terjadi
Di mana Anda ada, di mana Anda berlutut dan berdoa, Yesus Kristus menjadi bagian dalam hidup kita. Kebanggaan duniawi ini menjadi fakta ketidakmampuan manusia. Waktu orang terlalu membanggakan kehidupan duniawinya, seringkali itu menjadi penghalang bagi imannya. Seringkali waktu seorang dengan status yang sangat tinggi, dia pikir bahwa dia udahlah ngapain, semua cukup, semua ada, aku gak perlu apapun lagi. Ini sebuah bahaya yang tidak pernah disadari oleh beberapa orang. 1 Korintus 1:20-24. Di manakah orang-orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara kan terkasih, biarlah kita menikmati segala berkat Tuhan, mendapatkan kemurahan di dalam status sosial, mendapatkan berkat secara kelimpahan jasmaniah. Tapi kita melihat ada satu yang jauh lebih penting dalam hidup kita, yaitu hanya Dia saja yang menjadi pengharapan kita semua. Amin. Saya mengulang kembali apa yang pernah disampaikan oleh seorang penginjil dari Amerika Serikat, Billy Graham. Dia penasehat dari presiden-presiden di Amerika. Beliau berkata, saya banyak memikirkan tentang surga. Saya memikirkan tentang kegagalan saya di waktu lampau. Tetapi saya tahu semuanya telah ditutupi oleh darah Kristus. Dan itu memberikan saya satu keyakinan yang besar. Bapak Ibu Saudara, demikian saya sampaikan dari mimbar gereja ini. Biarlah Yesus saja menjadi pengharapan kita. Sementara kita berkarya bagi kemuliaannya. Amin. Jangan lagi terjebak oleh fakta ketidakmampuan kita tentang kesalehan agamawi. Jangan sampai kita terjebak kembali ketidakmampuan kita tentang kebanggaan secara duniawi. Jadi kalau berhadapan dengan kasih-Nya, jadikan dirimu serendah-rendahnya supaya Dia meninggikan engkau di dalam kemuliaannya. Saya undang bagi berdiri kita bersyukur kepada Tuhan.